Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Angelica, NPM 100 18 18 382, Jurnalistik 2018, Fakultas Ilmu Komunikasi, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Konstruksi Realitas Berita Kriminal di Media Online Detik.com dan Kompas.com, Analisis Framing Berita Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota Subang. Untuk konteks penelitiannya, kemunculan media online dengan cara yang bervariasi dan cepat memberikan framing dan ruang pada kasus kriminal. Kasus kriminal yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dapat terframing secara data dan fakta, seperti kasus mengenai pembunuhan. Salah satu kasus yang diberitakan adalah mengenai pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang. Dan dalam kasus ini peneliti mau mengambil dua media, yaitu kompas.com dan detik.com. Peneliti sendiri menggunakan pendekatan framing dengan model Zondervan dan Gerald M. Kosicki, karena analisis model ini dapat terlihat dari 4 struktur besar, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Oke, kemudian untuk kejadian perihal mengenai kasusnya itu sudah terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang sampai saat ini belum ada titik terangnya, jadi belum ditutup karena pelaku belum ditemukan. Seperti itu. Oke, untuk fokus penelitiannya, konteks penelitian atau latar belakang dari penelitian ini yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi realitas berita kriminal di media online detik.com dan kompas.com melalui analisis framing berita pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana konstruksi pemberitaan pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang yang ditinjau dari segi sintaksis, dari segi skrip, dari segi tematik, dan dari segi retoris. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui konstruksi pemberitaan terkait pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang yang ditinjau dari segi sintaksis, dari segi skrip, dari segi tematik, dan dari segi retoris. Jauhan pustakanya dari mulai teori media, di mana media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian dari media massa sendiri adalah alat atau media yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan dari suatu sumber kepada halayak. Itu menurut Hafid Syangara tahun 2010, buku di tahun 2010 halaman 123. Lalu juga ada analisis framing, di mana analisis framing itu melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya pada halayak pembaca. Lalu juga ada konstruktivisme, di mana pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 70-an oleh Jesse Daly dan rekan-rekan sejawatnya. Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Lalu juga ada ideologi mengenai media, di mana ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada halayak, entah itu berupa paket, berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan reality show, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan di PPT ini, pertama dari berita kriminal di media online Kompas dan Detik.com, pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang. Lalu di dalamnya ada mengenai ideologi media, media online, analisis framing, dan juga teori konstruksi realitas sosial. Dan untuk model-modelnya kita menggunakan model analisis framing Zondervan dan Gerard Kosicki, yang di dalamnya itu kita mencari 4 struktur besar. Mencari tahu 4 struktur besar, yaitu ada sintaksis, skrip, retoris, dan tematik, yang hasilnya yaitu konstruksi realitas berita kriminal di media online detik.com dan kompas.com, analisis framing berita pembunuhan ibu dan anak di Kota Subang. Itu ada penelitian yang tadi sudah dijabarkan bahwa ada 4 struktur besar di model Pan dan Kosicki. Yang pertama itu ada struktur sintaksis, di mana cara wartawan dalam menyusun sebuah berita. Perangkat framingnya skema berita, dan unit yang diamatinya ada headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Terus juga ada script, di mana cara wartawan menyusun fakta. Perangkat framingnya itu kelengkapan berita, dan unit yang diamatinya itu 5W1H. Lalu ada struktur tematik, di mana ini mengenai cara wartawan dalam menulis sebuah fakta. Dan perangkat framingnya itu ada detail, koherensi, bentuk kalimat, dan ada kata ganti. Unit yang diamatinya ada paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat, lalu juga ada struktur retoris, di mana ini cara wartawan menekankan sebuah fakta. Perangkat framingnya itu ada leksikon, grafis, dan metafora. Lalu unit yang diamatinya ada kata, idiom, gambar, atau foto, dan grafik. Oke, lalu objek penelitiannya yang jelas pasti detik.com dan kompas.com ya. Lalu untuk objek penelitiannya ini ada contoh pemaparan analisis framing Pan dan Kosicki. Ini ada frame detik.com di berita 1, dari mulai analisis struktur tematiknya, judul, terbit, reporternya siapa, editor, dan linknya juga. Lalu ada analisis struktur sintaksis, itu ada headline, lead, latar informasi, kutipan, penutup yang sudah dijabarkan di sini. Dicari dari di beritanya gitu, judulnya apa, seperti itu. Lalu ada dari struktur skrip, di mana ada what, apa yang terjadi, terus ada who, siapa, when, kapan peristiwa ini terjadi,
where mengapa peristiwa terjadi, dan how bagaimana peristiwa itu terjadi. Lalu juga ada struktur retoris, ada headline, idiom, dan gambar yang ada di berita itu, apakah ada atau tidaknya. Ini juga salah satu di frame kompas.com berita 1. Sama juga. Oke, untuk kesimpulannya, berita yang dimuat di detik.com mengedepankan fakta dan data yang akurat dan berdasarkan analisis framing, struktur sintaksis, skrip, dan tematik itu terpenuhi dengan baik, sedangkan struktur retoris tidak terlalu banyak digunakan. Lalu 3 berita yang dimuat di kompas.com juga mengedepankan fakta dan data yang akurat serta aktual, berdasarkan struktur sintaksis lead yang dibuat singkat dan jelas, dan pada struktur tematik menggunakan detail dan koherensi yang kurang, dan pada unsur retoris jarang didapatkan idiom pada teks berita, kemudian foto yang kurang menarik karena mengambil hasil screenshot sebuah video hasil liputan. Lalu ada untuk saran teoritisnya diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi rumpun ilmu komunikasi, khususnya ilmu jurnalistik, dan peneliti menyarankan agar pihak yang berkecimpung di media untuk tetap mengedepankan objektivitas dalam kebijakan redaksionalnya terkait pemberitaan. Lalu saran praktisnya, peneliti menyarankan pada media kompas.com untuk lebih baik dalam memberikan struktur sintaksis, skrip, retoris yang digunakan. Lalu peneliti juga menyarankan pada detik.com dan kompas.com untuk memperbaiki struktur sintaksis, skrip, dan retoris yang digunakan. Sekian presentasi yang saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.